Suzani Mawar. Jangan Nikita Mirzani sendiri gimana kasih? Ya kalau saya melihatnya ini antara dakwaan dengan pasal yang diterapkan 369 KUHP, UITE 27B ayat 2 dan UU TPPU ya pasal 345 itu nggak nyambung dengan dakwaannya. Kenapa saya katakan begitu? Ketika bicara ancaman itu kan ada di pasal 369 dan 27B ayat 2. Sementara saya melihatnya tidak ada ancaman. Ini adalah alat ya, alat. Beda alat dari 368. Kalau 368 kan ancaman dengan kekerasan, kalau 369 ancaman pencemaran nama baik dan membuka rahasia. Tapi saya melihat di persidangan sudah 2 kali itu nggak substantif sama sekali dengan penerapan pasal. Bahkan saksi korban banyak sekali lupa. Padahal apa yang ditanyakan kan sesuai dengan BAP. BAP artinya saksi korban sudah diminta keterangan oleh penyidik yang kemudian dituangkan menjadi dakwaan gitu. Oke, Pasien tadi bilang tidak ada ancaman, tapi dari statement Mail yang komunikasi dengan RG itu kan menyudut bahwa ada semacam dugaan ancaman, statement dari Mail sendiri. Contohnya apa? Contohnya kalau tidak ini kita bisa loh gini gitu. Sekarang saya bilang sama kamu begini, kamu jangan lewat sana ya. Kalau kamu lewat sana saya akan pukul kamu misal, itu ancaman namanya. Tapi kalau cuma sekedar begitu itu percakapan biasa. Makanya saya berharap dari pihak Nikita nanti akan membawa ahli bahasa. Jadi kalau ahli bahasa nanti bisa menerangkan apa sesungguhnya arti ancaman gitu. Karena ancaman yang dimaksud di dalam pasal 369 dan 27B ayat 2 ini adalah pencemaran nama baik. Gitu. Misalnya saya bilang, kamu nanti saya bilangin ya kamu dulunya begini-begini ke orang-orang, itu namanya ancaman. Tapi kalau apa yang terjadi sama Nikita mereview sebuah produk itu sudah terjadi mereviewnya, sementara ancaman bentuknya peringatan belum terjadi. Itu bedanya gitu. Jadi apapun itu bentuknya, saya sebagai pengacara juga ya melihat bahwa penerapan pasal dengan dakwaannya tidak nyambung sama sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Aduh ya Allah, di sini tuh mencari keadilan bukan peperangan. Perdamaian. Kaget loh, aku baru masuk rame banget. Polela, seperti suasana apa, aku deg-degan loh, aku takut. Tapi aku seorang perempuan ya. Ada Polela rame banget. Ada apa Bapak? Apakah? Aku sampai pucet loh. Rame banget Polela guys. Belum tanya ya gue. Mam, ya datang hari ini melihat pengawalan polisi yang banyak banget. Nah itu aku jujur cukup kaget. Aku pikir apakah ada salah satu atau mungkin ada salah satu pejabat negara mungkin yang mau persidangan. Coba aku nanti baca ya list-listnya siapa yang mau persidangan hari ini. Karena lihat pengawalan begini biasanya itu pasti ada sesuatu orang yang penting gitu. Nah kalau jika tidak ada orang yang penting berarti ada seorang yang menakutkan gitu. Nggak ngerti juga gue nih. Tapi gue cukup kaget. Karena mereka berbaris sekarang lagi koordinasi. Jadi ada pihak lelaki, Polela lelaki sama Polela Polwan. Mereka koordinasi, kita nggak tahu siapa karena aku belum masuk. Apakah mungkin ada salah satu pejabat penting kali yang mau rapat. Tapi kan waktu kemarin juga pengawalnya cukup ketat juga di sidang ini. Nggak seramai ini. Apakah hari ini ada mendengarkan rekaman? Mungkin untuk mengimbangi, kemarin banyak orang-orang itu misalnya pengawas macam misalnya biar nggak rusuh, biar nggak chaos gitu mungkin. Mengimbangin apa? Kemarin suasananya malah lebih kayak Ragunan loh. Kayak ada marga satwa ternyata gitu kemarin. Suasananya itu malah aku kan di sini kan kalau untuk persidangan hari ini kan itu ada beberapa pintu ruang sidang. Ini persidangan kelas 1A ya. Ada beberapa ruang sidang yang berarti bukan Nikita Mirzani doang yang bersidang dan Mail. Bukan hanya pakai satu ruangan aja, pasti banyak ruangan yang dipakai untuk orang lain gitu ya. Sambil lihat ya. Kenapa kalau misalnya hanya kemarin yang aku lihat kayak aku lagi di restoran didatangin gini, di belakang kantin didatangin dengan kamera rame. Kemarin maksa aku untuk ngomong. Siapa nepos? Lu sudah siapa nepos? Sampai gue untung kemarin tuh lagi bener. Sabar sayang. Nah sekarang gue agak-agak nggak bener. Kalau digitu lagi gue giniin, gue hajar.
karena gue sekarang lagi gak bener. Kemarin gue lagi gak bener, yang viral-viral itu kenapa sayang, ada apa? Itu kamera diginiin di muka gue loh. Gue dipaksa untuk ngomong siapa nepos. Nepos emang siapa? Nanti gue tanya, emang menurut lu siapa nepos? Gara-gara bahasa nepos aja jadi berantem. Jadi gue didatangin di Uber sampai orang kantin teriak-teriak, karena itu kan tempat dia mencari nafkah. Gitu loh, didatangi segerombolan marga satwa yang teriak-teriak untuk aku nyuruh ngomong siapa nepos. Aku sendiri bingung siapa nepos. Mam, hari ini kan Doktif jadi saksi. Harapannya seperti apa sih keterangannya nanti? Aku misalnya hari ini Doktif jadi saksi. Aku gini, kalau misalnya nanti kita lihat dulu persidangan. Kalau misalnya insya Allah meringankan Niki, udah pasti aku menjadi garda terdepan untuk menyuarakan Doktif bahwa Doktif menjadi pembela Niki, meringankan Niki ya. Jika ini nama ada dua ya. Jika meringankan Niki, tidak aku boleh digunakan ya. Sebenarnya itu ilegal gitu kan, diduga ilegal. Jadi ada beberapa poin yang kita akan dapatkan di persidangan hari ini. Tapi Penting ini banget. setiap sidang kan Mami pasti selalu datang terus gitu untuk Ya. support, itu mungkin seperti apa sih? Iya, memang karena udah dari awal Mamski datang di hari pertama perdata, terus di pidana, belum pernah skip satu kali pun. Jadi secara kronologis tuh aku hafal dan juga penasarannya sama kayak teman-teman semua. Kalian juga datang kan? Kalian penasaran juga kan gitu loh. Dan Mamski juga kebetulan kenal sama orang-orang yang berkaitan di dalam kasus ini. Nikitanya Mamski kenal, Doktifnya Mamski kenal, terus tapi nggak kenal RG, nggak tahu RG, nggak kenal FS, tapi kenal dengan Nikita, dengan Doktif, dengan Dokter Oki gitu ya. So aku memantau banget dan mengawal banget kasus ini gitu sampai benar-benar kelar, sampai selesai. Mamski, mungkin ada yang disampaikan netizen gak sih, kan pasti banyak yang ngomong ke Mamski juga perihal kasus ini, mungkin seperti apa Apa tuh? komentar-komentar mereka selama Mamski mengambil Positif semuanya juga kita sama sih, merasa ini tuh bukan pemerasan. Makanya waktu yang di awal nih kita ditahan 368 itu kan pada heboh semua, termasuk aku juga heboh juga, dari yang nggak merhatiin akhirnya jadi merhatiin. Kok pemerasan sih, apaan sih, kayak gitu loh. Karena ya terus ada juga yang Doktif dibilangnya 20M sindikat pemeras itu tuh aku tuh yang benar-benar dari awal no nggak ada. Dan ternyata kalau yang udah aku ketahui ya, yang aku pahami dari kronologisnya memang bukan pemerasan, nggak ada sama sekali. Makanya nanti kita buktikan aja di sini gitu, apa benar nih ini memang suatu pemerasan ataukah kamu yang berusaha untuk diduga menjebak, diduga menyuap. Ada kata diduganya ya. Kemarin kan BPOM juga udah turun tangan memberikan informasi produk-produk yang ilegal, termasuk produk-produk mereka. Oh exactly, itulah makanya ya, produknya aja udah diumumkan oleh BPOM kalau itu ilegal. So ya yang kita fokuskan juga kan tentang produknya ya guys, karena kalau Mamski ini bagian dari masyarakat, bagian dari konsumen. Aku sangat perhatian dan sangat fokus pada